Kita lihat sejarah. Pada masa dahulu kala Iskandar Zulkarnain sebetulnya Persia, Timur dan Romawi itu. Ya, Al-Masyriq wal Maghrib itu satu kesatuan. Iskandar Zulkarnain itu menjadi penguasa pada waktu itu. Dan sebetulnya masih satu kesatuan karena penduduknya mungkin bumi pada waktu itu masih sedikit kan. Tapi lama-kelamaan populasi penduduk bertambah. Dan anak turunannya Iskandar Zulkarnain itu, ya udah kamu jadi penguasa di timur, berkedudukannya di Persia. Kamu berkedudukan di barat, berkedudukannya di misalnya di Romawi Bizantin. Dulu Romawi dengan Persia itu satu ya saudaraan lah ya. Tapi belakangan generasi berikutnya itu ada kepentingan tertentu berkaitan dengan geografis, berkaitan dengan mata air, rezeki, mata pencarian dan seterusnya. Lama-kelamaan itu kan pecah juga kan, ada perang saudara tadinya. Sekarang sebelum Nabi lahir itu 250 tahun yang lampau berturut-turut itu Romawi perang dengan Persia. Persia penguasa timur, Romawi penguasa barat. Nah, tiba-tiba lahir Nabi di Mekah, di antaranya kedua kota ini. Padang pasir pada waktu itu yang bentangannya itu 3.000 km dari Yaman membentang sampai ke Syria, 2.000 km itu bentangannya itu Laut Mati sampai ke Sungai Tigris, ya di samping wilayah Baghdad itu yang disebut dengan Arab. Jadi Arab pada masa sejarah awal tidak sama seperti sekarang kan. Negara Arab itu semua yang bisa berbahasa Arab. Termasuk Mesir juga tuh kadang-kadang dianggap Arab padahal ya geografisnya Afrika kan Mesir itu. Cuma karena bahasa sehari-harinya bahasa Arab seperti hanya bahasa Arabnya di Mekah, bahasa Arab Ami, maka itu disebut negara Arab. Tapi Aljazair kombinasi bahasa lokal dengan bahasa Arabnya, bahasa Prancisnya, ya itu tidak terlalu disebut sebagai negara Arab ya. Nah, jadi negara Arab itu seperti yang di peta itu ada di situ Syria, ada di situ apalagi namanya ini Sudan ya, kemudian ada Yaman di bawah, kemudian dia di tengah-tengahnya itu ada Saudi Arabia yang luas daratannya itu ya. Nah, negara-negara di Timur Tengah ini memang mayoritas Islam. Misalnya kita lihat yang paling luas wilayahnya itu Saudi Arabia kan, bentangannya itu 3.000 kali 2.500 km. Nyandar itu sampai ke Abu Dhabi, Jordan, bukan Jordan, Jordan juga di sebelah atas ya. Kemudian di apalagi itu Oman ya, dekat-dekatnya Emirat itu ya. Tapi perbatasannya sampai ke Laut Mati. Kalau kita nyebrang ke Laut Mati itu, Teluk itu ya, nah itu kita ketemu Mesirnya sebelahnya. Maka itu Jeddah ke Mesir itu hanya 1,5 jam naik pesawat. Ya. Cuma kalau naik darat itu harus mutar karena harus lewat Syria, turun lagi dari atas terusan nyebrang ke terusan Suez ya. Nah, kemudian masuk ke Mesir. Tapi kalau kita lewat kapal lebih dekat, nyebrang tuh di Jeddah itu ferry naik nyebrang ke Mesir. Tapi kalau darat harus muter melewati terusan Suez. Kecuali kalau mau naik ferry, mobilnya lebih cepat juga. Kalau pesawat lebih dekat. Nah, jadi kawasan Laut Mati itu di situ ada Mesir, di situ ada Libya, di situ ada ya kan naik ke atas itu ada Aljazair. Itu Muslim tuh. Mayoritas Muslim, di atas 80% lah. Nah, di Saudi Arabia ya katakanlah 100%. Kemudian di mana turun ke bawah ke Yaman juga hampir. Nah, geopolitik di Timur Tengah ini juga mazhabnya berbeda-beda. Sama-sama mayoritas Islam, tapi di Iran mayoritas Syiah. Di Saudi Arabia mayoritas Wahabi. Ya kan, di Mesir mayoritas Syafi'i. Nah, di Yaman terbagi dua, ada Syiah, ada Sunni di situ. Nah, kemudian di atas lagi itu di Syria.
Nah, ada yang sebagian Syiah, ada sebagian Sunni. Garis politiknya di atas itu, geopolitiknya itu ikut Syria misalnya, dekat ke Rusia, Uni Soviet, Rusia. Sementara di Saudi Arabia ya lebih dekat ke Amerika, Mesir ya lebih ke Amerika lah. Nah, jadi itu blok-bloknya ada itu. Nah, Indonesia di bawah itu bisa mendeklarasikan negara non-blok. Di Bandung kan, kami tidak ada urusan dengan Amerika, kami jauh dengan Amerika kan. Kami nggak ada urusan dengan Uni Soviet pada waktu itu.